warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kegiatan Musrembang Desa Penetapan RKP Desa tahun 2024 dan DU RKP Desa tahun 2025 Desa Karamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuddin. Salatu wassalamu ala siratil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syakirin alhamdulillah ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fatahna nabawal khair wa barakatuh. اللهم فتح لنا مسألك سلام النوم. اللهم حول علينا في شفاعة النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Sambutan-sambutan oleh Kepala Desa Karamat dengan ini disilahkan. Kami hormati Bapak Camat Tinapun beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak dari DPP Penyuluh Pertanian seperti pada hari ini. Kami hormati yang mewakili Puskesmas Tinapun. Yang kami hormati pendamping DKSK dalam hal ini Pak Kifel yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ibu pendamping Ibu Lin. Sudah disepakati usulan-usulan mulai dari usulan masyarakat ketiga dusun, kemudian tokoh masyarakat, kemudian dari kader dan dari BPD sendiri, dan usulan-usulan tersebut sudah diakomodir dan tinggal ini hari penetapannya. Kita masih dalam kategori maju
Dan insya Allah harapan kami untuk tahun 2024 ini mudah-mudahan malam tawan diri, insya Allah. Jadi tinggal kriteria-kriteria yang belum masuk kemarin, insya Allah untuk tahun 2024 nanti sudah bisa terpenuhi semua, insya Allah. Jadi adapun kriteria-kriteria tersebut yang belum ada sebutkan di sini, yang ini perpustakaan. Selanjutnya sambutan kedua oleh Bapak Camat Tinambu sekaligus membuka acara ini. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Anggota DPRD Kabupaten Pormat, saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, para OPD, wakil OPD, Pak Kepala BPP, perwakilan dari PKM dan dari KUA, Bapak PKSK, para tokoh masyarakat, khususnya Bapak mantan Kepala Desa yang semati saya muliakan, serta jajaran teman-teman dari pendamping dan dari staf Kecamatan Tinambu, beserta seluruh anggota peserta musrembang yang hadir pada Musdes kemarin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita. Tapi pertama-tama saya ingin menyampaikan maaf karena kami terlambat. Ada dua itu saya ada kesempatan juga untuk nyentil-nyentil beliau ini. Selama ini kalau kami dipanggil, terutama kaitannya dengan asistensi anggaran dan sebagainya, si mata PTP yang gue tanya dia beliau di Polewali, kesempatan tak tahu betul PTP DPR, si di angka lumayan tinggi tentang stunting tak. Jadi paling tidak pemerintah desa berani menentukan target. Misalnya kalau hari ini kita punya stunting 30, ya tahun 2024 paling tidak turun 50% lah menjadi 15. Jadi tentu ketika mau menurunkan stunting seperti itu ya intervensinya mestinya jelas. Ya. Kelengkapan alat-alat teman kita di Posyandu mesti ya paling tidak kalau tidak paling publiknya Sekecamatan Tinambu. Kita mau melakukan pengawalan di Posyandu dan kita seringkali menemukan anak-anak tidak hadir di Posyandu, balita khususnya baduta. Lalu kemudian ketika anak tidak datang ke Posyandu, kami melakukan pemantauan ke rumahnya, bahkan penjemputan. Jadi dia jemput nenek kena bersama orang tuanya dibawa ke Posyandu. Lalu setelah proses selesai di Posyandu kita pulangkan kembali. Ini kita lakukan sampai sekarang ini dan akan berakhir di Desember. Di sejumlah desa kami yang masih punya anak Pak ya, yang masih punya anak. Jadi kita ini karena kegiatan ini harus semesta digerakkan oleh bersama-sama, tentu saling mendukung kita. Ya. Mungkin ada data Pak Bas, kita bawa data stunting di sini berapa? Oh belum, karena janji Wandi mau Ibu Ahlan ya, Ahlan kayaknya 50%, 50-an kurangnya. Kan kita sementara ini di angka 300-an ya. Untuk seluruh kecamatan di angka 300-an stuntingnya, dengan kurang bandir 10. Yang penting ada kurangnya. Sangat tidak berbanding lurus oleh apa yang dilakukan karena kita tahu persis semua desa menganggarkan PMT, pemberian makanan tambahan. Makanya saya mendapatkan di Batulaya beberapa kali jalan Posyandu tidak ada PMT-nya. Nanggarkan nih, pemerintah desa anggarkan 100.000 mesa Posyandu. Oh bertingkat sesuai jumlah layanannya. Rata di Batulaya 100.000 per Posyandu. Situ itu dia untuk melayani sekitar 20 naik ya. Tapi apa yang meroki mampuannya lah pada sana. Tapi patahnya Posyandu berjalan, mak meraih bendahara, mau dapat mesin doi, mama ya. Sen apa namuar dari itu, galet pakai negeri di rapi loh dah.
Ini jalan terus kegiatan, maka cari solusi, lapor ke Pak Desa, ternyata ada desa Pak Desanya. Jadi para kader harus mampu juga berkomunikasi kepada kepala desanya dan menyampaikan ya rahmat terbuka pada desanya sarye ya kegiatan posyandu nah dan PMT nah kata salah satu yang menarik kehadiran anak ini itu dia PMT dulu. Kita semua bapak sekalian, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, para pendidik untuk senantiasa mengingatkan kepada warga kita semua untuk hati-hati memperlakukan api sekarang ini, terutama para parnoko juga, karena biasa tanda sadar untungnya sembarang dibuang. Rata-rata kebakaran lahan yang hari ini terjadi itu karena itu faktornya. Kemarin ada juga di daerah Batu Laya karena dia malah auto damkar dan itu malah mendai itu harus sampai malam itu menyala. Mungkin tidak ada nanti kerille ba anuna sehingga dondo orita apinya. Itu sempat satu hari menyala sampai malam. Dia malah auto. Herannya ini oleh masyarakat dan tergesa-gesa nama pidanya di belakang SMP lain seperti itu. Jadi memang perlu kewaspadaan kita, terutama ibu-ibu kalau lagi memasak pastikan apinya sudah padam, nah dipelai masyarakat. Biasa ibu di rumah juga ibu untuk mengawal proses pembangunan yang kita rencanakan dan akan kita tetapkan hari ini perencanaannya di tahun 2024 dan DU 2024. DU ini adalah kegiatan yang kita rencanakan di desa tapi pendanaannya dari luar, APBD kabupaten provinsi, termasuk APBN dan bantuan lain. Itu kalau DU daftar usulan, ya. Dan itu makanya kita setiap kali bermusyawarah desa selalu ada menu dari kabupaten diberikan kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan program apa saja yang ada di menunya kabupaten, provinsi dan seterusnya. Ya, karena supaya kuat usulan kita kuat di musdes itu dan bisa ditetapkan di musyawarah. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Pada hari ini Rabu tanggal 13 September tahun 2023 pukul 10:40 musrembang penetapan RKPDS 2024 dan DU RKPDS 2025 Desa Karama. Saya nyatakan dibuka dengan resmi dengan masing-masing membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anggota Dewan Kabupaten Polewali Mandar, terima kasih Pak Dewan sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Camat Tinambung beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak UPTD yang mewakili dari Dinas Pertanian, Puskesmas dan Kementerian Agama YKW Kecamatan Tinambung. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karama beserta seluruh jajarannya, mulai dari Bapak Sekdes selaku Koordinator PPKD, Bapak Kasih dan Kaur, Bapak Ibu Kasih dan Kaur, sampai Bapak Kepala Dusun selaku pimpinan di wilayah masing-masing. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak orang tua saya, Bapak mantan Kepala Desa Karama. Terima kasih Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka mengikuti kegiatan rutinitas tahunan, yaitu salah satu tahapan perencanaan kegiatan kita yaitu Musrembang Desa penetapan RKPDS dan DU RKPDS 2025. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari tempat yang gelap ke tempat yang berilmu seperti saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebelum
sebelumnya para pembicara kita telah menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan kita pada hari ini. Jadi saya tinggal menambahkan saja bahwa pada hari ini sudah beberapa tahapan kita lakukan sebelum sampai pada tahap itu, pada tahap ini. Yaitu yang pertama kemarin kita sudah rembuk stunting, ya, di mana di dalamnya rembuk stunting kita bahas tentang fokus kepada kesehatan dan pendidikan, mengupas habis permasalahan penyebab dan bagaimana pencegahan stunting itu yang ada di Desa Karama. Rembuk stunting yang mereka kumpulkan, kemudian data dari aplikasi IDX Desa Membangun, tadi sampaikan bahwa desa kita sudah berada di desa maju. Kemudian mereka mengamati kembali kira-kira apa kekurangan, karena di aplikasi IDM itu nampak Bapak Ibu bahwa di tanda merah atau orange itu berarti ada beberapa persen yang belum terpenuhi di dalamnya sehingga dia belum hijau. Itulah yang mereka cermati, kemudian mereka masukkan di data rancangan RKPDes. Kemudian data SDGs juga, karena di 18 kegiatan untuk pencapaian SDGs itu sehingga di 2030 nanti tidak ada semua sudah tercapai, termasuk dari pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting dan kesehatan dan pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada juga namanya kamus usulan, ya, kamus usulan yang diberikan dari Bappedah ke desa. Di dalam kamus usulan itu lengkap kegiatan-kegiatan dari masing-masing OPD, dari masing-masing dinas dari kabupaten. Dari masing-masing dinas itu lengkap kegiatan-kegiatan apa yang mereka akan lakukan, apa mereka akan rencanakan di tahun anggaran 2025. Karena seperti saya sampaikan oleh Pak Dewan bahwa di Musrembang desa ini bukan hanya berbicara tentang anggaran dana desa, tetapi semua cakupan anggaran, baik dari anggaran dana desa, dari supra desa, ya, seperti anggaran dari APBD kabupaten, APBD provinsi, di dalamnya APBD pusat. Sehingga di kamus usulan yang dari instansi yang hadir pada hari ini kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Tinambu, yang saya hormati Bapak salah satu anggota DPR, Bapak Kepala Desa Karama, yang saya hormati Ketua BPD, Pak Desa Karama, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian hadir, instansi-instansi yang ada, yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri Musrembang Desa penetapan RKPD daftar usulan RKPD Desa tahun 2020. Walau agak molor waktu tadi, Pak, yang alhamdulillah kita bisa laksanakan. Tapi sebelumnya saya lanjut sedikit sambutannya atau masukannya. Terlebih dahulu saya mau minta maaf, Pak, minta izin setelah ini karena ada kegiatan juga ini sebenarnya jam 11 tadi ini ada kegiatan dari tim provinsi yang ada kelompok tani di Tandu mendapatkan sertifikasi untuk pertanian organik. Ada lahan yang disertifikasi sekitar 15 hektar. Dan kalau saja saya Kepala BPP Tinambu, tentu berkaitan juga bicara tentang persoalan pertanian. Saya sedikit masuk di tanaman pangan, Pak. Ke depan misalnya ada harapan kami dari Kepala BPP yang membidangi khusus konsen di pertanian, berdasarkan informasi atau arahan dari kabupaten, dari Dinas Kabupaten Polimanda Pertanian, bahwa sudah ada semacam tahun ini ada pembicaraan atau MOU, ini penyampaian dari kami, bahwa tentang bagaimana
pendampingan ketahanan pangan yang ada di desa oleh BPP, setiap BPP yang ada di Kecamatan Tinambu. Dan ini menurut informasi yang kita dapatkan bahwa itu sudah disosialisasikan di setiap desa di wilayah Kabupaten Polimandan. Persoalannya kemudian di lapangan hari ini kami menganggap tentu kami masih merasa segan untuk langsung ikut campur ke dalam wilayah itu karena itu urgent, sangat sensitif tentang persoalan penganggarannya. Yang jelas MOU-nya itu adalah kami adalah masuk di wilayah teknis. Bagaimana mulai dari perencanaannya, misalnya ada di desa seperti apa kegiatan tanaman pangannya, program ketahanan pangannya itu sampai nanti di proses pelaksanaannya. Kita akan masuk apakah dalam bentuk pelatihan, dibuatkan di situ atau bagaimana. Karena hemat kami setelah kita melihat di beberapa desa ada beberapa hal yang dilakukan di setiap desa. Maaf Pak, ini saya juga kurang tahu kalau di desa apa kegiatannya. Kalau di Karama itu banyak yang memang tidak kena pada apa yang dimaui oleh teknis oleh pemerintah. Sehingga ke depan harapan kami dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pendamping desa, itu bisa berkolaborasi antara BPP, karena di setiap BPP di setiap desa itu ada penyuluh pertanian yang ada setiap saat, bisa digunakan tenaganya baik dalam hal menyampaikan teknologi maupun dalam hal teknis dan sebagainya. Jadi terus yang kedua, ada saya informasi bahwa kemarin ini berdasarkan stunting ada kegiatan yang masuk di Dinas Pertanian itu adalah tentang P2L, bagaimana penanganan stunting itu. Ada kegiatan di Dinas Pertanian juga oleh pusat, yaitu namanya program P2L Pangan Lestari. Itu saya kemarin dimintai untuk lokus stunting yang ada di Kecamatan Tinambu itu ternyata itu ada 2, yaitu tadi disampaikan Karama dan Tengah-Tengah. Nah, ternyata yang saya dimintai itu hanya 1 kegiatan di 1 desa, sehingga alhamdulillah saya koordinasi, saya telepon juga penyuluh. Saya kasih masuk di program P2L itu yang ada di desa Karama. Mudah-mudahan itu kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana dengan ada KWT apa namanya, ini lebih ini jelasnya nanti oleh penyuluh oleh Pak dan Pak. Itu saja barangkali yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama insya Allah. Karena terus terang saya juga baru di Kecamatan Tinambu sebagai menggantikan orang di sini, senior saya Pak Hajir sebagai Kepala BP sudah pensiun, dan saya diberi amanah oleh Kabupaten untuk menggantikan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Camat Tinambu yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak anggota Dewan kita, memberikan apresiasi sebab sudah sempat hadir pada hari ini juga. Kemudian yang mewakili BPP Pertanian, kemudian yang mewakili Ibu UPTD PKN Kecamatan Tinambu, kemudian yang saya hormati Bapak pendamping DKSK Kecamatan Tinambu, kemudian Bapak Ibu anggota BPD yang sempat hadir, kemudian saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda yang sempat hadir. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sempat bersama-sama dalam rangka untuk mengikuti salah satu kegiatan wajib, kegiatan rutin dalam proses pembangunan desa kita.
Kemudian salawat dan taslim kita kirimkan atas tujuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahapannya setelah bermusyawarah desa tadi sudah dijelaskan banyak baik Pak Camat, Pak Desa maupun pendamping bahwa hari ini adalah penetapan RKP 2024 dan DUK RKP 2025. Jadi tadi Pak Camat sudah menyampaikan bahwa tidak terlalu lama kita, tidak terlalu menyita waktu dalam rangka untuk mengikuti kegiatan ini. Kenapa? Proses dari sekian banyak proses sudah kita masuk di penetapan. Jadi tadi juga disinggung oleh pembicara pendahulu bahwa fokus kita selama ini sampai kami BPD perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kami BPD tidak pernah itu segan-segan ketika kita menganggarkan. Persoalannya adalah tidak pernah disampaikan secara langsung juga penggunaan atau kegiatan kepada semua BPD. Ya, artinya 9 BPD kita di Karama ini, ya seharusnya kita tahu sekian anggaran dalam sekian tahun kita buang ke sana dalam rangka penurunan stunting. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian tadi juga saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa kejar timbang itu sangat perlu. Saya setuju. Kenapa saya setuju? Masyarakat kita ini kasihan banyak pekerja. Jadi bukan berarti tidak datang karena tidak mau. Dia bekerja, khususnya di masyarakat saya di Surlambe. Kalau siang tidak ada di kampung, ada di tempat kerjanya. Sehingga saya sepakat, ya datang kampung Bawele pada timbangan. Saya sepakat kalau kita mendatangi titik lokasi di mana berkumpulnya masyarakat. Itu saya sampaikan ada 2 poin tadi saya tangkap yang disinggung oleh Pak Camat. Ya. Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku ketua tim penyusun RKP. Jadi ini sudah dibagikan Pak rancangan RKP untuk tahun 2024 yang sesuai dengan usulan rembus stunting kemarin dan juga usulan prioritas waktu kita musyawarah desa. Jadi langsung saya akan bacakan. Pertama masuk di sub pemerintahan desa, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa 36.031.000 rupiah, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 245.245.000 rupiah. Lanjut, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan 5.586.900 rupiah. Operasional kantor desa 38.380 rupiah. Tunjangan ketua BPD dan anggotanya 57 juta rupiah. Operasional BPD plus pengadaan sarana dan prasarana BPD belanja modal 5 juta. Musyawarah desa 1.255.000 rupiah. Musrembang desa 1.261.000 rupiah. Penyusunan perencanaan desa atau KPDes 2.400.000 rupiah. Penggunaan DDS yang 3% 31.957.230 rupiah. Itu ruang lingkup anggaran ADD, alokasi dana desa yang bersumber dari APBD. Lanjut, Lopi Sandet. Ini kita anggarkan di pembagian hasil pajak senilai 24.495.036 rupiah. Lanjut, insentif penyelenggaraan Posbindu 6.850.000 rupiah. Penyelenggaraan Posyandu Desa 70.391.230 rupiah. Penyuluh 12.960.000 rupiah. Rabat beton di Dusun Lambe samping Rumah Rahim 38,50 lebar 1,5 meter 16.300.000 rupiah.
Rabat beton di Dusun Lambe depan rumah Sapri yang ada di Gunung Pak 48 juta kali lebar 2,40 meter 24.550.000 rupiah. Rabat beton di Dusun Karama depan rumah Rahman di Galung-Galung panjang 86,5 lebar 3,5 anggaran 62.400.000 rupiah. Paving blok 100 meter lebar 30 meter anggaran 47.400.000 rupiah. Pembangunan talut di Dusun Manjopai senilai 67 juta rupiah. Panjangnya ini Pak 100 meter. Pembangunan perpustakaan ini usulan dari IDM, Indeks Desa Membangun, karena tahun ini Desa Karama masuk di Desa Maju, dan mudah-mudahan di usulan IDM ini Pak kita melakukan pembangunan perpustakaan dan tahun depan disalahkan menjadi Desa Mandiri. Lokasinya di pasar-pasar Pak. Lanjut, anggarannya 46.484.340 rupiah. Alat ukur panjang badan dan kalibrasi alat timbangan. Ini adalah usulan pada saat kita rebus stunting, yang dimana kader mengusulkan, dan dari penjuru kesehatan Puskesmas Tinambung, maka kita anggarkan alat ukur panjang badan dan kalibrasi alat timbangan senilai 2.100.000 rupiah. Lanjut, pemeliharaan lampu jalan di lokasinya Pak di Desa Karama, ada di Dusun Lambe, Karama, dan Manjopai sampai di Galeto senilai 25 juta rupiah. Pengadaan tenda plus panggung plus kursi senilai 50 juta rupiah. Pengadaan pembuangan air limbah masyarakat senilai 45 juta. Di Gunung Lambe itu masih banyak lahan-lahan yang kosong. Pengadaan pembuangan air limbah masyarakat 50 juta. 60. Ada jam Pak? WC? Iya, 60 juta. Iya. Pembuangan air limbah masyarakat yang tadinya 50 juta kita ambil 5 juta. Jadi mohon maaf. Jadi kita lanjut pembangunan pos kamling. Ini usulan juga dari Indeks Desa Membangun. Jadi ada 2 poin Pak untuk melaju ke desa mandiri, yaitu pos kamling dan pembangunan perpustakaan. Sehingga menjadi tahun depan insyaallah akan Desa Karama masuk kategori desa mandiri. Pos kamling di Dusun Karama Pak. Lanjut. Apa artinya ada pos kamling tidak ada orangnya yang jaga?